Pemirsa, imbas unjuk rasa yang terjadi di Jakarta, bus Transjakarta sempat berhenti beroperasi. Perbaikan fasilitas Transjakarta yang rusak segera diperbaiki agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Sebanyak 16 halte Transjakarta mengalami kerusakan dampak aksi protes yang terjadi di Jakarta. 6 halte Transjakarta lainnya dilaporkan dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab selama kericuhan terjadi. PT Transjakarta berangsur memulihkan layanannya sehingga 75 rute beroperasi pada Sabtu siang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak dan halte Transjakarta yang terbakar akan segera diperbaiki. Perbaikan infrastruktur penting agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Dan di lapangannya saya sudah melakukan pengecekan, contoh Selipi 1 yang termasuk yang dalam kondisi rusaknya cukup parah. Kemudian ya tentunya di depan DPR RI, kemudian di Semanggi termasuk posko polisi yang terbakar sepenuhnya, termasuk gate yang akan masuk di Semanggi menuju ke jalan tol. Maka semuanya ini yang bisa diperbaiki segera diperbaiki, dan saya minta untuk segera karena kita tidak bisa menunggu lagi. Pemprov Jakarta akan menggratiskan tarif layanan Transjakarta selama seminggu serta pembenahan halte yang dirusak massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Stasiun MRT Istora Senayan di Jalan Sudirman, Jakarta rusak parah usai menjadi sasaran amuk massa Jumat malam. 5 pintu masuk stasiun Istora Senayan rusak parah dan menjadi objek vandalisme. Pasca aksi massa, hanya stasiun MRT Istora Senayan yang mengalami kerusakan cukup parah. Dan kini rute MRT hanya melayani perjalanan Blok M hingga Lebak Bulus maupun sebaliknya. Namun stasiun Istora Senayan akan tetap dilewati tanpa berhenti hingga perbaikan selesai dilakukan. Ya, dari pemeriksaan kami pada pagi hari ini, memang dari seluruh stasiun MRT Jakarta yang terdampak pada aksi massa kemarin malam itu hanya terfokus di stasiun Istora. Sementara selama proses pembenahan, Pemprov DKI akan memberikan pelayanan gratis untuk MRT dan Transjakarta selama sepekan. Layanan gratis diberlakukan agar warga tetap lancar dan tidak khawatir saat menggunakan transportasi umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. PT Kereta Api Indonesia melakukan rekayasa perjalanan kereta jarak jauh. Hal ini imbas penutupan ruas jalan di sekitar stasiun Pasar Senen akibat adanya unjuk rasa. Sejumlah perjalanan kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dilakukan pemberhentian luar biasa di stasiun Jatinegara. Kebijakan diambil menyusul adanya penutupan ruas jalan di sekitar Kuitang dan Kramat Raya akibat adanya unjuk rasa. Pihak KAI menyatakan rekayasa perjalanan kereta jarak jauh hanya bersifat sementara untuk mempermudah pengguna dalam mengakses kereta api. PT KAI Daup 1 Jakarta melakukan pemberhentian luar biasa di stasiun Jatinegara untuk sejumlah kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun besar Pasar Senen. Namun, untuk keberangkatan dari stasiun Gambir sudah pulih atau kembali normal tanpa berhenti di stasiun Jatinegara. Adapun kereta api yang berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara antara lain Fajar Utama Yogyakarta, Air Langga, Serayu Pagi, Tegal Bahari, Gaya Baru Malam Selatan, Matarmaja, Sawunggale, Brantas, Cikuray, Majapahit, Tawang Jaya, dan Senja Utama Yogyakarta. Para penumpang diimbau untuk memperhatikan kembali jadwal keberangkatan kereta agar tidak tertinggal kereta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi massa solidaritas tewasnya pengemudi ojek online terjadi di beberapa daerah. Unjuk rasa diantaranya terjadi di Cirebon, Jawa Barat dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Cirebon.
Unjuk rasa pendemo sebagai aksi solidaritas tewasnya pengemudi ojol dalam insiden di Pejompongan, Jakarta. Tak lama kemudian asap pekat membumbung tinggi dari lantai 2 kantor DPRD. Sejumlah kaca di kantor DPRD Kabupaten Cirebon pecah. Kerusakan bangunan akibat amuk massa saat unjuk rasa. Aksi unjuk rasa juga terjadi di depan kantor DPRD NTB Jalan Udayana Mataram. Massa merusak dan membakar kantor. Aksi massa ini merupakan wujud kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai sombong dan arogan terhadap rakyat. Jelas 6 kali kerahkan vokasi berupaya padamkan api. Jumlah aparat juga terus berjaga-jaga di sekitar kantor DPRD NTB. Situasi keamanan pun dapat dikendalikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP-TSP Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat peristiwa terjadi, sempat terdengar bunyi ledakan dari bagian atas plafon lantai 2 kantor yang dalam kondisi kosong karena bertepatan dengan hari libur kerja. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jalan Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar Sabtu pagi. Kebakaran menghanguskan bangunan berlantai 2 yang dalam kondisi kosong karena bertepatan dengan libur kerja. Kencangnya tiupan angin membuat api merembet dari bagian atas hingga ke ruangan bawah dan menghanguskan barang-barang di dalamnya. Usai 1 jam berjibaku, tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dengan mengerahkan puluhan mobil damkar dari pemerintah kota Palangkaraya, BPBD, Dinas Kehutanan, dan tim relawan. Api pertama kali berasal dari ledakan di bagian atas plafon lantai 2 bangunan kantor akibat korsleting listrik. Api itu meledak mulai atas atap di sekitar ruangan atap dan plafon. Ada ledakan gitu ya? Ada suara ledakan. Berapa kali, Pak? Nah, itu yang belum saya tanyakan. Karena ID-nya masih. Dugaannya apa, Pak? Ya? Kalau saya berpikir ledakan itu adalah kabel yang meledak dengan kapasitas tinggi. Kantor ini kan banyak menggunakan komputer, banyak menggunakan segala AC, otomatis tekanan listriknya lebih tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Seorang pria di Lampung Utara Lampung melakukan kekerasan seksual pada anak kandungnya yang masih berusia 16 tahun. Pelaku ditangkap warga setelah aksinya terbongkar. Pria ini ditangkap warga setelah dilaporkan adiknya karena melakukan kekerasan seksual pada anak kandungnya di Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Pelaku diserahkan warga pada polisi. Pelaku berbuat kekerasan seksual dari saat mereka tinggal di Belitung Timur pada tahun 2023 hingga di rumahnya sendiri saat ini. Pelaku kerap mengiming-imingi korban dengan janji akan dibelikan telepon genggam. Aksi dilakukan saat rumah sedang sepi, saat istri tidak berada di rumah. Pelaku diamankan oleh keluarga dan kepala desa, dan selanjutnya diamankan oleh Polsek Kota Bumi Utara. Kronologisnya dari tahun 2022 sampai 2024, pelaku yang merupakan bapak kandung dari korban sudah menyetubuhi anaknya sebanyak 7 kali. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.